Halo semua, kami dari kelompok presentasi farmakologi obat Nistasin. Perkenalkan, nama saya Dian Risen Manulang. Nama saya Raninta Nebaho. Nama saya Mayarani Simbolon. Nama saya Sarah Wowor. Nama saya Nikodemus Simbolon. Nama saya Rama Tampu Bolon. Saya Desi Maranata Hutasoid. Perkenalkan, saya Dahlia Noventina Hutasoid. Jadi, kita akan membahas salah satu obat yaitu Nistasin. Nistasin adalah obat anti jamur atau antifungal sistemik yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh jamur atau Candida pada sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, dan juga vagina, di mana obatnya bekerja dengan cara merusak sel jamur dan juga menghentikan pertumbuhan Candida. Nama generiknya ialah Nistasin. Sekarang kita akan membahas nama-nama paten dari obat Nistasin, yaitu Candistin, Kazetin, Enistin, Fungatin, Candistatin, Mycostatin, Neoginoxa, Nocandis, Nimico, Fladistin, Provagin, dan terakhir Myco-Z. Sediaan obat Nistasin. Yang pertama, dalam sediaan berupa tablet. Komposisinya, yang pertama 100.000 IU per mililiter dan yang kedua 500.000 IU per mililiter. Yang kedua, sediaan berupa suspensi. Komposisinya 100.000 IU per mililiter. Dan yang ketiga, sediaan berupa ovula atau per vaginal. Komposisinya 100.000 IU. Golongan dan klasifikasi Nistatin. Nistatin termasuk ke dalam golongan obat keras dan golongan antibiotik polien anti jamur. Nah, obat Nistatin diklasifikasikan ke dalam obat paten. Mengapa? Karena obat ini diproduksi dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi dan sudah melakukan hak paten terhadap produksi obat baru tersebut. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi dari obat Nistatin. Indikasi Nistatin adalah infeksi jamur Candida, baik Candidiasis oral, yaitu infeksi pada mulut ditandai dengan bintik-bintik putih pada bagian lidah, pecah-pecah, dan kemerahan pada bagian rongga mulut. Candidiasis intestinal yaitu infeksi usus, Candidiasis cutis yaitu infeksi pada bagian kulit, Candidiasis vulvovaginal yaitu infeksi pada bagian vagina. Kontraindikasi pada obat Nistatin yaitu pada pasien hipersensitivitas terhadap obat Nistatin tersebut, seperti pada pasien imunokompromis, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga perlu diberikan perhatian khusus pada saat pemberiannya. Reaksi obat pada tubuh seseorang itu sangatlah berbeda dan juga efek samping yang dihasilkan. Efek samping pada obat ini adalah antara lain yang pertama, iritasi pada mulut, kulit, dan juga vagina. Yang kedua, ada mual dan muntah. Dan yang ketiga, ada emah. Dan yang keempat, itu ada diare. Farmakokinetik dan farmakodinamika. 1. Farmakokinetik. Nistasin bersifat fungistatik dan fungisidal secara in vitro terhadap jamur Candida. Absorpsinya, sediaan topikal dan vagina tidak diabsorpsi sama sekali. Yang dapat diabsorpsi dalam bentuk tablet dan suspensi. Distribusi dan metabolismenya secara sistemik karena penyerapannya buruk. Eliminasinya dalam bentuk feses. 2. Farmakodinamik. Nistasin merupakan antifungi poline turunan, memiliki cara kerja yang sama dengan amfoterisin B, yaitu dengan berikatan pada struktur sterol yang terdapat pada membran sel jamur, terutama ergosterol. Ikatan ini menyebabkan peningkatan permeabilitas sel dan menyebabkan kebocoran molekul intrasel. Onset kerja Nistasin adalah sekitar 24-72 jam, yaitu sekitar 1-3 hari.
dan organisme yang sensitif terhadap nistasin, terutama Candida albicans dan sejenisnya, misalnya Candida parapsychosis, Candida tropicalis, dan Candida clairemondii. Selanjutnya saya akan membahas tentang dosis dan cara pemberian. Dosis Nystatin drop untuk kandidiasis oral pada orang dewasa digunakan sebanyak 100.000 unit 4 kali dalam 1 hari. Ditempelkan pada area yang terinfeksi selama mungkin. Lanjutkan penggunaan hingga 48 jam sesudah sembuh untuk menghindari kekambuhan. Dosis Nystatin drop untuk kandidiasis usus pada orang dewasa, baik dalam bentuk tablet, kapsul maupun suspensi, digunakan sebanyak 500.000 sampai 1 juta unit melalui oral 3-4 kali dalam 1 hari. Profilaksis digunakan sebanyak 1 juta unit 1 kali dalam 1 hari. Dosis Nystatin drop untuk jamur mulut pada anak-anak. Untuk bayi dan anak-anak, dosis yang diberikan sama dengan dosis terhadap orang dewasa. Profilaksis digunakan sebanyak 100.000 unit 1 kali dalam 1 hari. Dosis untuk penanganan kandidiasis vulvovaginal dalam bentuk persari atau krim digunakan sebanyak 100.000 sampai 200.000 unit per hari saat tidur, digunakan selama 2 minggu. Dosis sediaan topikal baik dalam bentuk salep, gel, krim maupun serbuk halus digunakan sebanyak 100.000 unit per gram 2-4 kali dalam 1 hari. Nursing consideration. Yang pertama, kita harus mengamati tanda-tanda efek samping. Yang kedua, berikan perawatan mulut yang sering kepada pasien. Yang ketiga, jika benda atau alat lain digunakan, diharapkan agar diganti setiap hari untuk menghindari infeksi ulang. Yang keempat yaitu, lanjutkan pengobatan setidaknya 48-72 jam setelah lesi menghilang atau antibiotiknya dihentikan. Yang selanjutnya ialah Indeks keamanan kehamilan. Keamanan Nystatin pada kehamilan tergantung sediaan yang digunakan. Untuk ibu hamil, Nystatin dianggap aman karena absorpsi sistemiknya buruk. Yang pertama, sediaan pervaginam. Sediaan pervaginam masuk dalam kategori A menurut FDA, artinya studi terkontrol pada wanita hamil tidak menunjukkan adanya risiko terhadap janin dan kecil kemungkinan untuk membahayakan janin. Yang kedua itu ialah sediaan oral. Sediaan oral masuk dalam kategori C, artinya studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang special precaution obat Nystatin atau pencegahan khusus obat Nystatin. 1. Obat Nystatin tidak diberikan kepada pasien imunokompromis. Imunosupresi adalah pasien dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya pengobatan dengan steroid dosis tinggi, sitostika, atau kemo, dan lain-lain. Keadaan lainnya adalah pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat penyakit, misalnya granulositopenia, atau keadaan lain termasuk AIDS. 2. Nystatin dalam bentuk cairan suspensi mengandung gula sukrosa. Hati-hati pada orang dengan gangguan metabolisme gula, seperti penderita gangguan penyerapan glukosa menjadi galaktosa, intoleransi fruktosa, dan infusifisiensi sukrosa isomaltase. Karena Nystatin tidak dapat diserap tubuh, Nystatin cairan suspensi tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur dalam darah. 3. Berhati-hati juga pada penderita penyakit liver, kejang, gangguan sistem saraf, kelainan darah, serta gangguan kelenjar tiroid dan adrenal saat menggunakan Nystatin ovula. 4. Jangan gunakan salep Nystatin tanpa sepengetahuan dokter. 5. Salep Nystatin tidak diperuntukkan untuk infeksi jamur selain di kulit termasuk rongga mulut,
mata, dan vagina. Keenam, jika terjadi reaksi atau overdosis, segera temui dokter. Sekian dari saya. Terima kasih.